Selamat datang di channel dari Production. Hari ini kita akan masih membahas seputar aplikasi Zoom ya. Tapi yang kita bahas ini adalah bagaimana membuat breakout di Zoom. Breakout itu adalah sebuah tools yang disediakan oleh Zoom untuk membuat kelompok ya. Jadi misalkan kalau saya sebagai guru, kemudian saya mengajar 20 siswa, kemudian dalam satu kelas ada 20 siswa, saya akan bagi menjadi dua kelompok. Misalkan satu kelompok isinya 10 orang. Nah, itu bisa ya kita menggunakan aplikasi Zoom. Nah, nanti kalau sudah kita pecah menjadi dua kelompok dalam aplikasi Zoom, ya, kelompok 1 dan kelompok 2, kemudian kita bisa mengunjungi setiap kelompok. Nah, itu hebatnya di aplikasi Zoom. Oke, kita langsung saja. Kita buka browser kita, kemudian saya buka alamatnya zoom.us ya, seperti ini, dan ini adalah tampilan awalnya. Kebetulan di sini saya sudah register ya, dan saya menggunakan sign in menggunakan Gmail atau email yang aktif. Jadi silakan teman-teman bisa buka emailnya dulu, gmail.com, kemudian login ya. Setelah login di emailnya seperti ini, kita masuk ke zoom.us tadi, kemudian kita sign in ya. Kita klik ini dan kita bisa klik di sini menu sign in with Google. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Ini adalah cara cepat untuk proses masuk ke dalam aplikasi Zoom tanpa register yang ribet. Oke, kemudian saya akan membuat sebuah schedule, tapi sebelumnya kita harus mengaktifkan dulu menu breakout-nya. Jadi breakout ini secara default di Zoom dia posisinya adalah off, jadi kita nggak bisa gunain. Nah, untuk mengaktifkannya, teman-teman silakan klik di bagian menu setting. Ini ada menu settings, ini diklik ya. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah ya, dia ada di bagian scroll aja ya. Ini scrollnya teman-teman, silakan di scroll ya, atau menggunakan ini. Nah, dia ada di bagian in meeting tapi bukan yang basic ya. Coba kita scroll ke bawah, kita cari di sini breakout. Nah, ini in meeting advance, posisinya ada di situ. Nah, ini teman-teman, breakout room. Nah, ini statusnya masih off. Jadi silakan teman-teman klik di sini tombolnya, dia akan berwarna biru seperti ini ya. Nah, ini kita bisa, ini nggak usah diberi tanda centang, dibiarin aja. Jadi warna biru ini artinya breakoutnya sudah aktif teman-teman. Oke, sudah aktif ya. Kemudian kita bisa membuat schedule meetingnya. Kita klik di sini menu schedule meeting. Ya, kemudian kita akan membuat sebuah meeting baru, teman-teman di sini. Ya, misalkan meetingnya, misalkan saya kasih nama, ini hanya untuk latihan ya. Misalkan kelompok belajar ya, kelompok belajar. Di sini deskripsinya mungkin untuk kelas 3 multimedia. Oke, saya akan langsung membuka meetingnya. Kita langsung praktek ya untuk hari ini. Kemudian jamnya sekarang jam 21 ya. Oke, kita akan ambil di sini jam 9 aja ya. Oke, kemudian waktunya, durasinya saya kasih 3 jam, walaupun ini sebenarnya gratis ya. Gratisan maksudnya hanya bisa 40 menit ya. Kita walaupun ini 3 jam tetap 40 menit ya teman-teman. Jadi kalau putus harus join lagi, nggak masalah. Kemudian statusnya on. Oke, kemudian saya save. Nah, saya save. Kemudian saya akan mendapatkan sebuah link nantinya ya, invite link. Ini kita klik copy invite ya. Ini kita copy meeting invitation ya. Invite kita copy, teman-teman. Kemudian saya akan membuka WA. Di sini saya sudah mempunyai saya sudah membuat sebuah grup WA untuk anak-anak ya. Namanya Pengejar Iptek Multimedia. Di sini isinya ada beberapa anak-anak saja. Oke, saya akan paste di sini, klik kanan paste atau Ctrl V, kemudian enter. Nah, saya akan minta ke siswa saya untuk join langsung ya. Ini sudah saya setting memang ya anak-anaknya ya, siapa-siapa yang join. Oke, silakan join sekarang ya. Oke, kemudian saya akan nyalakan dulu roomnya, meetingnya, agar mereka bisa masuk ya. Start this meeting. Oke. Teman-teman, sekali lagi untuk menggunakan aplikasi Zoom ini sangat diperlukan dan diperhatikan adalah koneksi internetnya, pastikan benar-benar stabil ya.
Oke, ini wajah saya sudah tampil teman-teman. Oke. Kemudian mohon maaf ya, kameranya kurang begitu jernih karena saya menggunakan kamera yang seadanya. Oke, saya akan coba setting dulu audionya di bagian pojok ini. Kita akan audio setting. Di sini untuk mikrofonnya saya menggunakan line in Realtek ya. Karena saya menggunakan ini, saya menggunakan mic ya, saya menggunakan mic tambahan. Jadi saya menggunakan kebetulan mic tambahan ini menggunakan port line in yang ada di PC ya. Jadi saya pilih di sini line in Realtek. Kemudian untuk ininya di Samsung aja. Ini Samsung ini monitor saya ya. Kita coba. Oke, tes mic-nya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, suaranya sudah masuk. Kamera di sini sudah setting ya. Di sini saya menggunakan kamera eksternal. Ya, saya menggunakan handycam, jadi mohon maaf kalau hasilnya kurang begitu bagus ya. Kita akan ini widescreen saja, kemudian enable HD ya, jadi biar gambarnya lebih bagus ya, maksudnya lebih jelas. Ini kan lebih jelas. Mohon maaf ini agak berantakan. Oke, kemudian apalagi rasa itu udah cukup. Oke, kemudian kita close ini. Ini sudah ada beberapa yang join ya. Kita bisa klik participants. Nah, ini sudah ada yang join. Nah, ini teman-teman, breakoutnya ada di sini. Tadinya kalau misalkan teman-teman belum setting posisi on tadi, ininya nggak ada. Sekarang sudah ada breakout room ya. Nanti kita akan jelasin cara pakainya. Ini saya setujuin dulu anak-anak untuk masuk. Admit all juga bisa ya, atau di admit admin juga bisa. Kayaknya cuma ada 2 siswa aja untuk hari ini. Oke, kita tunggu mereka untuk join. Oke teman-teman, mohon maaf ini agak gelap ya wajah saya. Oke. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam Pak. Oh ya, sorry Bella, ini Pak Guru sambil ngerekam ya. Jadi ini Pak Guru buat tutorial buat besok Pak Guru ngajar in-house training toh sekalian untuk di YouTube. Jadi Pak Guru rekam ya. Wajah Bella agak ke bawah biar kelihatan wajahnya. Oke, pakai apa nih nak? Pakai HP ya? Iya. Pakai HP. Oke, kita tunggu Andika dulu. Andika ini kita undang untuk audionya. Oke, ini. Oke, Andika, tolong mikrofonmu diaktifin tuh di bagian pojok kiri bawah. Sudah ya? Assalamualaikum Andika. Waalaikumsalam Pak. Oke, sebelum tidur toh? Belum Pak. Oke, Andika ini Pak Guru rekam ya. Pak Guru rekam. Jadi akan masuk di channelnya Pak Guru dengan guru-guru besok. Oke, sabar ya. Pak Guru sambil ngerekam. Oke, jadi tujuan Pak Guru ngundang kalian berdua untuk melakukan uji coba menu breakout di Zoom ya. Jadi Pak Guru akan bagi kalian, anggaplah di sini jumlahnya banyak lah. Pak Guru akan membuat sebuah kelompok ya, 2 kelompok, 1 kelompok nanti isinya satu-satu karena cuma berdua. Jadi kelompok 1 isinya Bella ya, yang namanya Karina Farabella, dan kelompok satunya adalah Andika Putra. Aku akan buat 2 kelompok ya. Anggaplah teman kalian banyak ya, walaupun kita cuma simulasi. Oke, ada adiknya Bella di belakang, salam ya. Nah, oke, kita akan coba langsung menu breakout-nya. Breakout room itu ada di bagian bawah. Kalian nyimak aja ya, Pak Guru lagi sambil ngerekam soalnya. Oke, di menu breakout room ada di bagian pojok sebelah kanan bawah. Ini tinggal diklik saja. Kemudian di sini ada permintaan assign to participant into, ada one room. Ini kita bisa setting berapa room atau berapa kelompok ya. Kalau misalkan saya buat di sini 2, maka saya akan membuat 2 room atau 2 kelompok ya. Nah, untuk ini pilihan automatically sama manual ini adalah, kalau kita pilih automatically maka si Zoom ini akan membagi seimbang. Jadi kelompok 2 kelompok 1-1 berarti kalau di sini. Nah, di sini kita bisa pilih manual, berarti kita memilih secara manual siapa yang masuk dalam kelompok yang kita buat ini. Oke, kalau sudah kita pilih create room, di sini saya pilih manual aja. Kita coba create room. Maka kita akan membuat di sini menjadi 2
menu, ada break room 1, break room 2. Sekarang saya akan mengundang anak-anak untuk masuk ke dalam break room 1. Di sini saya akan isi anaknya. Untuk yang kelompok 1 ini Bella, ya. Karina Farah Bella akan masuk di break out room 1. Kita klik di sini assign. Kemudian saya beri tanda centang Karina Farah Bella. Bel, nanti kalau misalkan ada menu apa jendela di oke aja ya Bel ya. Ya, Pak. Oke, kita klik di sini beri tanda centang. Nah, kemudian yang breakout room 2, saya di sini saya pilih Andika Putra masuk ke break room. Jadi nanti yang ini Bella, yang ini Putra. Oke, sekarang Pak Guru akan open all room. Di sini saya akan klik, maka nanti anak-anak diminta untuk klik oke lah di dalam tampilan HP-nya masing-masing. Menggunakan HP semua kan? Iya, Pak. Oke, Iya, kita Pak. klik di sini open all room. Oke, silakan join. Ada apa isinya, Bel? Oh, mereka belum bisa mendengar saya karena mereka sudah masuk ke dalam room. Jadi mereka sudah nggak bisa mendengar di saya. Kenapa? Karena saya ini posisinya ada di room utama. Ya, saya ada berada di room utama. Jadi di sini posisinya saya sendirian. Coba teman-teman bisa lihat partisipansnya cuma saya doang. Ya, anak-anak sudah nggak ada karena mereka sudah masuk di room 1 dan room 2 atau kelompok 1 dan kelompok 2. Terus pertanyaannya bagaimana cara saya masuk ke dalam kelompok? Saya cukup klik di sini join. Misalkan saya masuk ke join 1 yang isinya cuma Karina Farah ya atau Bella. Saya klik join, kemudian saya pilih yes. Nah, otomatis saya akan menuju ke break room 1. Ini posisinya seperti ini. Nah, ini saya masuk ke dalam roomnya Bella. Oke, halo Bella. Assalamualaikum. Halo. Oke, sebentar ya, ada iklan sedikit. Anak saya minta dinyalain tab-nya. Sebentar. Kasih mama. Bilang mama. Kasih tab. Oke, maaf ya. Nah, ini Bella bisa dengar Pak Guru ya? Bisa, Pak. Bisa, tapi nggak bisa dengar Andika ya? Enggak. Nggak bisa, ya karena Bella di room 1 atau kelompok 1. Nah, nanti tinggal Pak Guru kasih tugas. Contoh misalkan, ya Bella silakan diskusikan dengan teman-teman tentang apa yang dimaksud dengan tipografi. Nanti kalau sudah, Pak Guru akan kembali ke dalam room ini dengan waktu 5 menit ya. Paham ya Bella ya? Ya, Pak. Oke, seperti itu ya pemirsa cara memberikan tugasnya. Kemudian saya akan kembali ke room utama. Kita bisa klik di sini leave room. Ya. Kita klik di sini leave room di bagian pojok. Nah, teman-teman hati-hati ya, jangan klik end meeting for all, berarti kita menutup semua, ya. Jadi kalau mau leave room bisa klik di sini leave break room. Kita klik. Oke, kita kembali ke main room, jadi menu utama seperti ini, ya. Nah, di Bella udah nggak tampilan, saya udah nggak ada di dia punya room. Sekarang saya akan join ke Andika, ya, break room 2. Kita join, yes. Nah, kita akan masuk ke roomnya Andika. Halo Andika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, Andika bisa dengar suaranya Pak Guru dengan jelas ya? Bisa. Ya, oke. Tapi Andika tidak bisa dengar suaranya Bella kan? Nggak ada Bella di situ kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, karena memang Bella Cuma- di kelompok room yang pertama, ada di kelompok kedua. Nah, seperti ini ya pemirsa, jadi caranya kita tinggal klik tadi. Ini saya masuk ke roomnya Andika, kemudian kita tinggal memberikan tugas. Misalkan, ya Andika silakan diskusikan dengan teman-teman apa pengertian dari tipografi. Nanti dalam waktu 5 menit Pak Guru akan masuk ke room ini dan silakan perwakilan dari kelompok kalian menjelasin ke Pak Guru langsung. Paham Andika? Oh, paham, Pak. Paham, oke. Pak Guru keluar dulu dari Nanti roomnya kita ya. jelaskan. Nanti silakan Andika diskusi ya. Nanti Pak Guru kembali lagi ke sini ya. Nanti kalau ada apa-apa di jendela pilih aja oke. Oke? Ya, Pak. Ya, oke. Oke, baiklah untuk keluar dari break roomnya. Kita klik leave break room ya. Oke. Oke, kita kembali ke main session. Ini memang butuh koneksi yang stabil teman-teman. Ini. Jadi biasanya saya menggunakan ini hanya untuk tertentu saja ya, memang yang butuh tatap muka. Jika hanya untuk share materi, kuis dan sebagainya, saya menggunakan aplikasi seperti Google Classroom atau Quizy ya. Tapi kalau untuk tatap muka baru kita maksudnya untuk
untuk hal-hal yang penting seperti perlu tatap muka, maka saya menggunakan Zoom. Memang kita harus mengerti juga bahwa siswa juga tidak semua mempunyai kuota internet ya. Jadi kita harus bisa memilah-milah kapan menggunakan Zoom. Tidak selamanya atau tidak seterusnya apa-apa kita pakai Zoom, kasihan nanti anak-anak punya kuota. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan aplikasi Zoom ini kepada anak-anak. Oke, teman-teman, seperti itu. Jadi mereka lagi diskusi, kita gurunya tinggal tunggu aja. Kalau misalkan kita sudah rasa ingin mengunjungi room mereka, kita klik lagi break room dan kita bisa masuk. Ya, kita bisa masuk. Coba kita masuk ke join ya. Kita join lagi. Nah, ini ada yang masuk nih teman-teman. Ikadek Wahyu. Nih, dia mau masuk, saya admit. Dia baru masuk ya. Kayaknya dia baru masuk, tapi dia belum punya kelompok. Coba kita admit. Kita admit dulu untuk dia masuk ke menu utama ya. Oke, kita klik di sini. Nah, ini. Dia lagi join. Nah, ini kebetulan nih dia baru masuk. Nanti saya akan masukkan dia ke dalam kelompok mana ya, seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba. Oke, Kadek. Sabar, dia masih join audio teman-teman. Kita tunggu aja dulu. Kadek, selamat malam Kadek. Malam, Pak. Oh ya, sabar ya teman-teman. Sabar sama teman-teman, anak saya ini. Tolong Ma. Ya. Oke. Anak saya sudah minta tidur nih, udah malam soalnya di Merauke. Kadek, selamat malam. Ya sabar nak ya. Ayah rekam dulu nak ya. Sebentar. Itu sama mama. Bilang mama bobo sama. Oke, sabar ya Dek ya. Ya, ini namanya resikonya kerja di rumah begini ya teman-teman, Bapak Ibu. Terkadang anak kita memang minta sama kita dan kita lagi ngajar seperti ini. Tolong Mak kondisikan, Mak. Ya. Oke. Istri saya sudah kondisikan. Nah, Kadek sendiri ya. Kadek sendiri karena teman-teman Bella dan Andika Pak Guru sudah masukkan ke dalam kelompok belajar ya. Sekarang Kadek mau masuk kelompok mana nih? Pak Guru tawarin. Kelompok mana, Pak? Kelompoknya Bella saja ya, ini hanya simulasi ya. Ya. Oke, Pak Guru akan masukkan ke dalam kelompok Bella. Ya, oke. Ini Pak Guru rekam nih soalnya, Pak Guru masukkan ke YouTube. Jadi Pak Guru ngomong nih sambil ngerekam ya, Kadek. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, Kadek ini akan kita masukkan ke dalam kelompoknya Bella. Ya. Mama? Ya, oke. Kita klik di sini breakout room. Kemudian Kadek ini kita gabungkan ya, teman-teman. Kita gabungkan sebentar. Saya akan coba gabungkan Kadek nih, teman-teman. Join dulu ya. Kita join kelompoknya Bella dulu. Yes. Oke, Bella. Ya Pak. Bella, Pak Guru mau gabungkan Kadek ke dalam kelompokmu ya. Ya. Iya Pak. Jadi nanti Kadek masuk ke kelompokmu. Jadi teman-teman caranya kita bisa masuk dulu ke dalam room ya seperti ini. Kemudian kita tanya ke anak-anak bahwa dia dapat room teman baru dalam kelompoknya, atau kita bisa tadi di room utama kita bisa klik assign to ya. Nah ini sini kita klik ini Kadek Wahyu. Kita masukkan ke kelompoknya Bella yaitu breakout room 1. Nanti Kadek akan muncul Bel di sini. Oh ya, tadi Pak Guru bilang Iya, Pak. Kadek ini ya harusnya dia klik. Oke. Oke, dia sudah paham. Jadi teman-teman, sebelum kita memasukkan anak-anak ke dalam kelompok ini, baiknya Bapak Ibu teman-teman semua harus memberitahukan bahwa jika ada peringatan jendela di HP-nya silakan klik OK. Nah, ini si Kadek sudah masuk ke dalam roomnya kelompoknya Bella nih. Ya, sudah masuk nih kelompoknya Bella, ada saya sendiri sebagai teacher, Kadek, kemudian Bella. Ya, oke. Silakan Bella diskusi lagi ya. Bolehlah kalian cerita-cerita. Di saat kalian cerita, Pak Guru nggak bisa dengar sama sekali kalau Pak Guru keluar dari room ini. Ya, jadi silakan. Tapi jangan jelek-jelekin Pak Guru, sanjung-sanjung nggak apa-apa. Ya. Oke, Pak Guru ke room utama dulu ya. Pak Guru ke room utama. Oke, kita leave dari sini. Bisa klik langsung dari situ juga bisa teman-teman. Bisa klik leave, baru kita kembali ke main session atau ke menu utama ya. Oke, kita kembali ke menu utama nih teman-teman.
Nah, saya sendirian ya. Oke teman-teman, sekarang kita anggaplah tadi kita sudah menanyakan jawaban mereka di setiap kelompok ya, dari kuis yang kita kasih, kita bisa langsung menilai. Sekarang ceritanya kita akan keluarkan mereka semua dari room kembali ke room utama. Gimana caranya? Sangat gampang. Kita klik di sini break room, kemudian di sini kita close all room. Ya. Kita klik maka mereka semua akan kembali ke main atau menu utama. Nah, ini ada all break room will close in 55 second ya. Dia akan dihitung mundur ya. Dia akan dihitung mundur sampai dengan 0, maka dia akan keluar dari roomnya mereka masing-masing. Kenapa sih seperti ini? Ini sengaja dibuat timer seperti ini biar mereka nggak kaget gitu loh. Jadi mereka bisa mempersiapkan, misalkan mereka ada send file, mereka bisa langsung menyimpan dulu filenya, tidak langsung tiba-tiba serta-merta langsung keluar. Nanti takutnya ada file-file diskusi mereka yang mereka share ya. Di sini kan ada bagian chat ya. Ini ada chatnya nih teman-teman. Takutnya ini ketika mereka share file di roomnya tiba-tiba hilang karena mereka belum sempat menyimpan. Jadi ini adalah waktu yang diberikan untuk mereka prepare menuju room utama. Ini bagus banget ya teman-teman. Saya suka sekali fasilitas ini. Kita sebagai guru pasti akan sangat terbantu banget ya dengan adanya break out room atau bisa membuat kelompok belajar. Oke. Nah ini, jadi Zoom sudah mengatur, semua udah kembali nih mereka. Mereka kembali ke room utama. Ini kita close aja. Ya. Nah ini. Jadi anak-anak saya sudah kembali ke room utama dan mereka bisa saling melihat. Ya, Bella sudah bisa melihat Andika dan Ikadek ya? Bisa, Pak. Bisa, oke, saling menyapa ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Bagaimana cara kita membuat kelompok belajar menggunakan aplikasi Zoom. Ini sangat bagus sekali buat pembelajaran anak-anak kita di masa pandemi corona. Oke, Bella, Andika dan Ikadek, terima kasih atas partisipasinya ya. Kemudian Pak Guru ada buat grup WhatsApp tadi ya. Itu memang khusus untuk anak-anak yang mau belajar ekstra di masa libur. Jadi kalau misalkan nanti Rahma mau gabung, kalian tawari dia aja untuk masuk ke grup ya. Nanti kalau ada apa-apa Pak Guru share di grup, jadi tidak japri satu-satu ya kayak biasanya. Oke. Sekian ya anak-anak ya. Terima kasih banyak Bella. Selamat istirahat Andika dan Ikadek. Nanti kita akan kontak-kontak lagi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pak Guru akhiri ya meetingnya ya. Oke, end meeting for all. Artinya kita mengakhiri semua meeting. Ya, oke teman-teman, begitulah cara untuk mengaktifkan breakout. Mudah-mudahan tutorial yang singkat ini, penjelasan yang sederhana ini bisa teman-teman cerna, bisa teman-teman fahami dan bisa diterapkan oleh teman-teman semua nanti dalam proses pembelajaran atau meeting yang terkait dengan kepentingan teman-teman semua. Oke, akhirnya saya meminta teman-teman yang belum subscribe silakan di subscribe channel ini, karena kalau teman-teman subscribe itu akan menambah semangat saya untuk terus membuat tutorial yang berkualitas dan lebih bagus lagi. Atau teman-teman yang mau request dibuatkan tutorial apa bisa isi di kolom komentar, dan kiranya kalau misalkan tutorial ini bermanfaat silakan di-share ke teman-teman lain ya. Jangan lupa di like, loncengnya diklik ya teman-teman. Oke, sekian, sukses buat kita semua. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan corona segera berakhir dari Indonesia, dari dunia, sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran secara normal. Karena kalau pembelajaran secara online ini biar bagaimanapun pasti mempunyai dampak negatif ya. Tidak maksimal dalam proses pembelajaran. Tapi karena keadaan ya mau nggak mau kita harus hadapi itu daripada kita hanya berdiam diri saja tanpa mengajar kepada anak-anak kita, anak-anak penerus bangsa. Oke, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selamat belajar.